apabila seseorang ya, dia tidak mengetahui alasan suatu amal, kemudian dia mengajak orang pula untuk melakukan amal tersebut, berarti orang itu telah mengajak orang kepada sesuatu yang dia tidak tahu hakikat sebenarnya. Ini orang buta menuntun orang buta. Perlu diingat, orang buta menuntun orang buta. Nah, akibatnya apa? Kalau seandainya yang diajak itu ya, yang diajak orang untuk melakukan itu adalah amalan yang tidak punya dasar sama sekali, apakah kita ikut bertanggung jawab? Iya. Kenapa? Karena kita sama sudah menempatkan diri sebagai mufti, memfatwakan kepada orang. Man afta bi ghairi ilmin, siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka fa ismuhu ala man afta, dosanya ditanggung oleh orang yang memfatwakan. Tak usah rajin-rajin bana setiap nan dapat di share, setiap nan dapat di share. Sharing dulu sebelum di share. Maknanya sariang dahulu. Sariang dahulu sebelum di sharing. Ini tu. Timbang dahulu. Tanyon dahulu. Nah. Karena banyak bertebaran hadis-hadis tentang itu. Itu yang perlu diingat. Sudah tidak sedikit para ulama hadis mengingatkan akan hadis-hadis yang tidak ada asalnya sama sekali terkait dengan bulan Sya'ban ini. Bahkan dijadikan sebagai landasan amal. Contoh saja bagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar tentang Sya'ban. Fadlu syahri Sya'ban ka fadli ala sairil anbiya. Keutamaan bulan Sya'ban seperti keutamaanku dibandingkan seluruh para nabi. Kata Imam Ibnu Hajar, hadha hadis maudhu', ini hadis palsu. Nah, termasuklah hadis-hadis yang mengkhususkan puasa siangnya dan mengkhususkan malamnya dengan ibadah tertentu. Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha. Apabila malam pertengahan bulan Sya'ban datang, maka lakukanlah qiyam di malamnya. Wasumu naharaha, dan puasa kalau siang harinya, malamnya lakukan qiyam. Nah, bagi orang yang meneliti hadis akan bertemu Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah mengatakan bahwa hadis tersebut jelas bukan hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis tersebut sudah diperingatkan oleh para ulama. Seperti Al-Imam Asy-Syaukani juga telah memperingatkan. Begitu juga dalam kitab Syarah Sahih At-Tirmidzi telah memperingatkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Hadis yang tidak bisa menjadi hujjah. Kemudian berikutnya ada hadis lagi yang juga dhaif. Khamsu layalin, ada 5 malam la turaddu fihinna ad-da'wah, doa tidak ditolak dalam 5 malam itu. Yang pertama awal bulan Rajab, kemudian malam pertengahan bulan Sya'ban, kemudian malam Jumat, kemudian malam Idul Fitri, kemudian malam Idul Adha. Nah, sehingga ada sebagian orang yang menjadikan ini sebagai alasan dan mereka melakukan salat tasbih. Padahal salat tasbih itu sendiri bukan salat yang sepakat ulama akan kesyariahannya. Kenapa? Karena salat tasbih itu hadis-hadisnya kalau kita letakkan berdiri sendiri tidak satu pun yang naik ke peringkat sahih.
Kemudian sebagian ulama memakainya karena antara satu riwayat dengan yang lain menurut mereka adalah saling menguatkan, karena bisa itu naik dia menjadi hasan, atau ada yang mengatakan sahih li ghairi, wallahu a'lam dalam itu. Tapi hasan bolehlah karena dianggap sebagai dalil yang naik dari peringkat dhaif mendekat kepada sahih. Tetapi tidak ada di dalam di dalam petunjuk hadis itu mengkhususkan malam tertentu. Karena hadisnya hadis Abbas bin Abdul Muttalib. Ya amma wa ya paman, ala uhibbuka ala ahbuka. Bukankah aku telah sayang kepada engkau? Bukankah aku terus berbagi, memberi kepada engkau walaupun engkau tidak meminta? Apa kata paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib? Naam, iya ya Rasulullah. Afala adulluka, maukah aku tunjukkan engkau suatu amalan, kalau engkau amalkan maka akan diampuni oleh Allah walaupun dosamu sebanyak pasir di pantai. Nah, kemudian datanglah petunjuk tentang salat tasbih. Salat tasbih. Nah, karena di situ ada tasbih fasabbihillah, ada dua versi. Nah, apakah ada dua yang sekarang ini sering dilakukan orang? Yang pertama, tidak ada di dalam hadis itu datang petunjuk dilakukan berjamaah, tidak ada dalam hadis itu. Karena itu saya termasuk yang berpendapat bagi siapa yang melakukannya, lakukan munfarid, lakukan sendiri-sendiri. Sebagian orang kan hobi membuatnya, padahal di dalam petunjuk tersebut tidak ada petunjuk dilakukan berjamaah. Bahkan Nabi SAW tidak diriwayatkan mengerjakan itu, walaupun beliau tunjukkan paman beliau melakukan yang demikian. Ini diantaranya. Tetapi kemudian mengkhususkannya bahwa di malam Idul Fitri lah itu yang bagus dilakukan. Kedua-duanya bersandar kepada dalil yang apa? Dalil yang tidak kuat. Tapi menjadi tradisi. Kalau sudah tradisi diingatkan seperti ini, sakit giginya berang kawak. Nah, padahal 5 malam yang diriwayatkan tersebut itu adalah telah dikritisi oleh para ulama. Kemudian di antaranya ada di dalam hadis lain seperti Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini malam pertengahan bulan Sya'ban, dan pada malam ini ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka sebanyak apa? Sebanyak jumlah kambing Bani Kalb, itu terkenal, yaitu suku yang paling banyak ternak kambingnya. Sejumlah bulu kambing, sudah jumlah kambingnya banyak, bulunya tidak terhitung pula oleh kita ini. Ya benar, ada dalam riwayat lain, tetapi yang seperti ini adalah dhaif, kisah yang seperti itu. Nah, begitu juga seperti hadis tentang salat 100 rakaat itu dari Ali bin Abi Thalib. Sudah dikritik oleh para ulama. Karena itu bagi siapa yang meneliti dalam kitab Kasful Khafa lil Ajaluni, itu juga Al-Imam Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah telah mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Nah, apa kata dalam hadis dhaif itu? Ya Ali, wahai Ali, salli lailatan nisf min Sya'ban, salatlah engkau di pertengahan bulan Sya'ban 100 rakaah, ya, 100 rakaat, bi alfi qul huwallahu ahad, dengan 1000 kali membaca qul huwallahu ahad, berarti 10 kali per rakaatnya. Nah, makanya juga disebut dengan salah alfiyah namanya, salat seribuan. Ini 1000 kali membaca qul huwallahu ahad.
Nah, ini tidak bisa dikatakan hadis fadail. Ini adalah bab fadail. Ini sudah menetapkan amal tertentu dengan kaifiat tertentu. Nah, sedangkan dalilnya tidak naik menjadi hujjah. Begitu juga hadis yang telah dinyatakan dan dikritik oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Lisanul Mizan. Man qara'a lailatan nisfi min Sya'ban, siapa yang membaca di pertengahan bulan Sya'ban alfu marrah, 1000 kali qul huwallahu ahad, maka ba'athallahu ilaihi, Allah akan mengutus kepada orang itu 100.000 malaikat pula untuk memberi berita gembira kepadanya. Nah, ini riwayat-riwayat seperti ini jelas tidak naik kekuatannya menjadi hujjah syar'iyyah. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang bertebaran terkait dengan perkara ini. Karena itu saya ingatkan jamaah untuk selektif di dalam menerima petunjuk syariat. Nah, terus apa yang bisa kita jadikan rujukan terkait dengan bulan Sya'ban? Nah, ini yang kita harus kaji. Kalau itu indak sesadonyo. Terus bagaimana? Di dalam hadis sahih yang ada di dalam kitab Al-Imam An-Nasa'i, sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan, di mana Usamah bin Zaid, tahu siapa Usamah bin Zaid? Hibbu Rasulillah, anak kesayangan Nabi. Usamah itu putra dari Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu dahulu pernah menjadi anak angkat Rasul. Ibunya adalah pengasuh Nabi. Tahu siapa nama pengasuh Nabi? Ummu Aiman. Jadi Zaid bin Harisah setelah berpisah dengan Zainab binti Jahsh, Nabi karena sayangnya dengan Zaid, padahal Zaid berstatus awalnya adalah budak, kemudian dimerdekakan oleh Nabi SAW karena dihadiahkan oleh istri beliau Khadijah Ummul Mukminin, Khadijah bintu Khuwailid Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian Nabi merdekakan itu sebelum beliau menerima wahyu. Sebagaimana tradisi masyarakat Arab, beliau jadikan Zaid sebagai anak angkat beliau, tabanni. Tapi kemudian anak angkat dibatalkan di dalam syariat. Nah, salah satu pembatalannya itu di mana Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menikahi mantan istri Zaid. Dan ingat, mantan istri Zaid ini adalah anak bibi Nabi. Anak bibi Nabi. Nah, coba bayangkan Zaid yang awalnya berstatus budak dinikahkan dengan wanita terhormat dari keturunan orang terpandang, ibunya dari Bani Hashim. Nikah antara Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harisah. Tetapi rumah tangga ini tidak bertahan lama, akhirnya terjadi perceraian. Nah, di antara cara Allah untuk menghilangkan hukum anak angkat itu adalah diperintahkan atau dinikahkan oleh Allah antara Rasulullah dengan Zainab binti Jahsh. Nah, itu menunjukkan bahwa anak angkat yang dahulu dikatakan anak itu tidak sama statusnya dengan anak kandung. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam, perhatikan man Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 37, di pertengahan ayat perhatikan, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Tatkala Zaid telah mengakhiri
keperluannya dengan istrinya, dengan telah berakhir masa iddahnya, dia tidak lagi akan kembali, maka kami nikahkan engkau dengan dia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Nah, kemudian Zaid bin Harisah menikahi siapa? Menikahi Ummu Aiman. Tahu Ummu Aiman? Ummu Aiman yang pengasuh Nabi. Ingat ketika beliau masih kecil, dengan ibu beliau Aminah binti Wahab, Ummu Aiman adalah yang senantiasa mendampingi Rasul. Karena itu Ummu Aiman itu sering dipanggil oleh Nabi juga Ummi, ibu saya. Jadi ada dua orang wanita yang Nabi menempatkan dua orang itu, yaitu seperti ibu beliau. Yang pertama adalah Fatimah pula namanya. Fatimah istri Abu Talib. Dia masuk Islam. Dan inilah wanita yang ketika dia dikuburkan, Nabi SAW menggali langsung kuburannya. Dan setelah terselesaikan kuburannya, Rasulullah tidur di liang lahatnya sejenak. Kemudian baru diturunkan Fatimah, istri Abu Talib itu. Beliau yang menyambut dan beliau yang meletakkan. Kenapa beliau lakukan itu ketika ditanya oleh para sahabat? Karena kata Rasul, mudah-mudahan dengan itu Allah lapangkan kubur. Nah, karena kecintaan Nabi dengan Fatimah itulah Nabi SAW juga memberi nama putri beliau yang bungsu siapa? Fatimah juga. Nah, ini dua orang. Nah, Ummu Aiman dinikahi oleh Zaid bin Harisah. Nah, dari Zaid bin Harisah dan Ummu Aiman ini lahirlah Usamah. Nah, hadis ini yang meriwayatkannya adalah Usamah itu. Jadi Usamah ini kesayangan Nabi. Karena itu masyhur dia digelari Hibbu Rasulillah, anak kesayangan Rasul. Nah, Usamah bin Zaid bercerita, ya, bercerita bahwa dia mendapatkan cerita ini atau riwayat ini dari ayahnya. Ya. Kemudian dia dapatkan ini dari ibunya, yaitu Hadinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari Aiman. Aiman ini berarti anak dari Ummu Aiman, berarti seibu dengan Usamah. Apa kata Usamah? Qultu lin Nabi, saya pernah bertanya kepada Nabi. Itu kata Zaid bin Harisah, kata ayahnya, Mali araka tasumu fi syahri Sya'ban ma la tasumu fi ghairi. Apa alasan, apa gerangan yang menjadi alasan saya melihat engkau ya Rasulullah mempuasakan bulan Sya'ban ma la tasumu fi ghairihi minasy-syuhur, di mana engkau tidak seperti itu mempuasakannya pada bulan lain. Ini pertanyaan dari Zaid yang dinukilkan oleh Usamah. Mali arak, saya bertanya-tanya ya Rasulullah, kenapa engkau mempuasakan bulan ini? Maknanya selain Ramadan tentunya, karena Ramadan ma'ruf, bagian dari rukun Islam. Selain Ramadan, saya lihat engkau mempuasakan bulan Sya'ban tidak seperti bulan-bulan lainnya. Apa jawaban Nabi SAW? Hadza syahrun, ini adalah bulan yaghfulu anhu aktsarun nasi, kebanyakan manusia
lalai dengan bulan yang satu ini, yaitu antara Rajab dengan Ramadan. Antara Rajab dan Ramadan tentu bulan Sya'ban. Apa maknanya? Orang ketika telah melakukan berbagai kegiatan di bulan Rajab dengan keutamaannya, karena dia bulan haram. Ingat orang, Rajab adalah bulan haram. Berpuasa di bulan haram masyru' disyariatkan. Ramadan mudah teringat oleh orang karena itu adalah bulan siam, sebulan penuh. Nah, karena itu sering orang lalai saja di bulan Sya'ban ini. Bulan Rajab semenjak jahiliyah orang sudah tahu itu bulan haram. Bulan Ramadan adalah bulan siam. Tiba di Sya'ban, ghafalu, mereka lalai saja. Nah, itu dikatakan oleh Nabi, ini bulan kebanyakan orang lalai, tidak peduli saja dengan bulan ini. Padahal ketahuilah, turfa'u fihi al-a'malu ila Allah jalla wa ala. Padahal di bulan Sya'ban itu, diangkat amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, amal itu ada diangkat tahunan. Amal itu ada yang diangkat mingguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Turfa. Nah, amalan 1 tahun diangkat di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Tapi orang banyak lalai. Kenapa? Tidak sering terdengar. Orang sering nyebut Rajab sebagai bulan haram semenjak masa jahiliyah orang tahu. Itu bulan Rajab adalah min ashuril haram. Sya'ban tidak tersebut sebagai bulan haram. Ramadan orang ingat kembali. Kenapa? Karena itu adalah bulan siamnya umat Islam. Sebulan penuh. Bahagian dari rukun Islam. Lalai orang di bulan Sya'ban ini. Padahal kata Nabi, turfa'u fihi al-a'malu ila Allah jalla wa ala. Padahal di bulan itu diangkat amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi puasa? Fa ana uhibbu an yurfa'a amali fihi wa ana shaim. Dan saya senang amal saya diangkat di bulan itu dalam keadaan saya berpuasa. Jadi dari dalil tersebut bahwa kenapa Nabi SAW mempuasakan bulan Sya'ban? Karena beliau berharap ketika amal beliau diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Berarti apa dari hadis itu kesimpulannya? Bahwa bulan Sya'ban adalah bulan turfa'ul a'malu ilallahi azza wa jal. Jadi itu adalah bulan diangkatnya amal. Itu diangkat tahunan. Di dalam setahun, di bulan Sya'ban lah amal diangkat. Ingat, ada amal itu yang diangkat setiap hari. Karena itu ada amal siang diangkat, amal malam diangkat. Itu berhati-hatilah salat subuh dan salat asar. Karena itu saat-saat amal diangkat. Sebagaimana di dalam hadis Muslim. Dan ada juga amal itu usbu'i diangkat mingguan. Kapan itu? Yaum Isnin wal Khamis. Hari Senin dan Kamis. Nah, berarti yang hari-hari subuh dan asar, pergantian siang, berhati-hati dengan pergantian malam, malaikat membawa amal. Kemudian berikutnya ada pada setiap pekan, itu hari Senin, hari Kamis. Kemudian berikutnya adalah setiap tahun. Kapan itu? Di bulan Sya'ban.